Mbak Niki, ini kan sekarang ini kan kayaknya udah 1 bulan nih, kebanyakan orang stay at home. Udah mulai yang tadinya mungkin kalau seminggu, 2 minggu pertama masih ngerasanya kayak holiday gitu kan. Tapi habis itu sekarang udah mulai yang eh, yang perempuan-perempuan nih banyak yang udah mengeluh, aduh kayak nggak punya me time, terus udah gitu uh, anxiety yang tadinya mungkin kita belanja grocery shopping nggak beban, kalau sekarang kan begitu kita grocery shopping harus apa dilap, dibersihin, kitanya pun sendiri harus mandi dan segala macam, jadi banyak yang stres, belum lagi homeschooling. Itu kalau misalnya Mbak Niki, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres, mengurangi anxiety gitu? Banyak ada teman saya sampai breakdown juga karena dia ini juga apa namanya, begitu pulang kayaknya dari grocery shopping aja dia banyak banget, besokannya masih harus ngadepin anak sekolah di rumah gitu. Gimana cara Oke, ngatasin biar nggak terlalu stres? oke. Eh, yang pertama ini memang kita harus terima bahwa ini adalah saat challenging, saat yang cukup sulit ya bagi kita semua dengan situasi yang juga sangat kompleks. Nggak hanya kita berpikir dari kesehatan tubuh, juga dari segi kesejahteraan mental emosional kita dan juga ada juga tambahan finansial. Ya karena seperti yang kita ketahui dengan program stay at home banyak dari kita juga yang harus tidak bisa bekerja Mm -mm. ataupun juga bisa bekerja dari rumah dan juga yang sudah memiliki anak-anak juga harus bersekolah di rumah dan itu juga meminta banyak waktu. Jadi banyak yang harus kita pikirkan. Dan ini juga bukan situasi yang biasa kita hadapi. Jadi yang pertama saran saya adalah pertama kita harus menerima situasi ini dengan apa adanya dulu. Tanpa kita berpikir aduh idealnya sih harusnya seperti ini gitu. Karena untuk berpikir seperti itu juga sudah menambah beban stres bagi kita. Jadi pertama, oke, situasinya adalah seperti ini, mari kita terima dulu dengan apa adanya. Dengan seperti itu akan terbuka sebuah solusi. Karena kadang-kadang solusi itu bisa jadi hal yang sederhana, yaitu untuk memaksimalkan apa yang bisa kita dapatkan dari situasi sulit ini. Mungkin kita harus lihat hal-hal yang bisa kita syukuri dari sini. Bahwa dengan banyaknya waktu juga kita bisa spend waktu kepada keluarga. Jadi juga mungkin menggali hal-hal apa yang kita bisa lakukan ya. Jadi kesenangan-kesenangan kita itu yang bisa kita lakukan di situasi sulit ini apa. Jadi mungkin setiap orang punya hal-hal yang berbeda-beda. Mungkin jangan terlalu mulai dari hal yang terlalu monumental ya. Jadi dari hal yang kecil-kecil aja yang sederhana. Oke, sekarang paling enggak biasanya kita terlalu sibuk hiruk-pikuk di luar, paling enggak sekarang kita bisa di rumah. Memang rasanya awalnya juga tidak biasa, tapi kalau kita mulai fokus dengan hal-hal yang kecil yang membuat kita happy, terus dengan anak-anak, oh paling enggak kita keluarga semua sehat. Jadi itu saja dulu kita syukuri. Setelah itu, oh paling enggak ada anak-anak yang bisa kita lebih perhatikan. Mungkin selama ini kita nggak punya waktu, atau enggak dari segi makanan misalnya mulai mungkin membuat hal-hal yang sederhana untuk menghemat ya, kadang-kadang itu juga bisa terjadi. Itu jadi itu disenangi, jadi itu dulu fokus sama hal-hal kecil yang bisa disenangi karena menjaga pikiran harmonis itu juga menjaga imun tubuh kita. Karena kadang-kadang hidup ini kita lebih sering khawatirkan hal nanti atau menyesali hal yang Yang belakang uh, ya. Iya. ya yang Jadi sudah kita nggak, terjadi. jarang banget kita Tidak. mikirin yang sekarang, kita mikirin yang menyesali atau enggak kita udah panik yang belum tentu terjadi gitu ya. Tahu-tahu ada coronavirus yang kita nggak pernah nyangka kita bisa di rumah sebulan 2 bulan, kerjaan kalau misalnya kayak kita yang akhirnya di rumah jadi kan nggak melakukan aktivitas kerjaan yang normal, yang Ya, apa namanya kayak identitas kita tiba-tiba di berubah gitu kan, yang biasanya kita menghabiskan 8-10 jam di luar rumah untuk misalnya peran saya di Toy de Fascia gitu, tiba-tiba sekarang ya, di rumah itu awal-awal emang bikin bingung, terlepas dari keuangan apalagi ditambah dengan masalah keuangan itu. ya. Nah, itu dia. Jadi saran saya adalah dulu kita be present. Sadari saat ini saja dulu.
karena apapun yang terjadi ke depan ya belum tentu terjadi, tapi yang kita bisa lakukan adalah berbuat semaksimal mungkin untuk hari ini. Apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita bisa syukuri, itu dulu dua hal. Setelah kita set that kind of mental ini apa namanya, kondisi mental seperti itu, pelan-pelan akan terbuka jalan ide-ide kreatif juga, dan juga apa namanya, kesehatan tubuh secara fisik juga akan lebih Lebih baik baik ya. kan. Berpikir mungkin, oh saya akan memulai berolahraga mungkin sama keluarga dengan sendirinya saat kita membuat wadah yang baik bagi tubuh dan jiwa kita untuk menerima itu. Itu sih menurut pengalaman saya ya.